Yang terakhir ada pada review dan evaluasi kinerja. Untuk review dan evaluasi kinerja ini internal dan juga eksternal ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pada tahap ini itu memastikan bahwa pencapaian kinerja telah direview dan dievaluasi secara sistematis. Begitu. Serta ini nanti digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan seperti itu. Jadi di level pimpinan eh, adanya review dan juga evaluasi kinerja ini bisa membuat pengambilan keputusan lebih mudah agar tahu ke depannya apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba bahas terkait manajemen kinerja pada lingkup perangkat daerah, per masing-masing perangkat daerah. Begitu ya. Kalau misalnya manajemen kinerja pada lingkup perangkat daerah itu biasanya diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, begitu ya, dan juga subkegiatan itu uh, sudah berjalan atau belum, dan juga penggunaan anggarannya, sumber daya pemerintah daerahnya, begitu. Apakah sudah memberikan kontribusi nyata, begitu, untuk pencapaian tujuan perangkat untuk mencapai tujuan Pemda seperti itu. Nah, dari manajemen kinerja ini sendiri, dari manajemen kinerja ini sendiri, perangkat daerah itu dapat mengelola perencanaan, gitu ya, perencanaannya, terus bisa pelaksanaannya bagaimana, pemantauan, serta evaluasi kinerjanya, begitu. Jadi bisa memantau evaluasi kinerjanya secara sistematis maupun terukur. Seperti itu. Nah, di dalam implementasinya, Bapak Ibu sekalian, di implementasinya, manajemen kinerja di Pemda ini sama seperti dia, mengacu pada konsep sakit kan. Jadi based on sakit juga gitu ya, di mana tujuan dan sasaran itu nanti diturunkan begitu ya. Tujuan dan sasaran Pemda itu nanti diturunkan begitu di tingkat OPD begitu. Jadi harus ada keselarasan. Harus ada keselarasan. Di mana hal ini bertujuan agar setiap unit kerja atau OPD memiliki peran yang jelas. Memiliki peran yang jelas dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasinya. Begitu. Jadi untuk pada level daerah ini, perangkat daerah ini, pada level perangkat daerah, sasaran kinerja organisasi itu dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran kinerja pada masing-masing bidangnya biasanya. Dibagi ke masing-masing bidangnya. Jadi intinya setiap bidang itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, kegiatan maupun subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Sekaligus melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala. Begitu. Nah, pada peran teknologi informasinya sendiri, Bapak Ibu sekalian, bagaimana peran teknologi informasi itu sendiri di manajemen kinerja perangkat daerah? Di sini ada beberapa poin begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau peran teknologi informasi ini bisa membantu integrasi data perencanaan, penganggaran, dan juga kinerja. Seperti itu. Selain itu bisa menjadi otomatisasi proses pengumpulan data kinerja. Begitu. Intinya untuk data kinerja, pengumpulan datanya itu tidak perlu dilakukan secara manual. Seperti itu. Tapi sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian, dengan adanya teknologi informasi di sini, bisa Bapak Ibu sekalian melihat dashboard, membuat dashboard, memanfaatkan dashboard begitu, yang digunakan untuk memonitoring kinerja secara real time. Nah, kuncinya di sini, real time Bapak Ibu sekalian. Real time. Jadi sewaktu-waktu pimpinan evaluator bisa melihat
bisa melihat sejauh mana kinerja dari bermasing-masing perangkat daerah, bermasing-masing bidang kalau misalnya di OPD seperti itu. Yang terakhir, mendukung analisis data untuk pengambilan keputusan. Nah, contohnya apa implementasi di teknologi informasi? Banyak Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di daerah Bapak Ibu sekalian, di masing-masing perangkat daerah Bapak Ibu sekalian, pasti sudah memanfaatkan teknologi informasi di tahun 2026. Seminimal-minimalnya pasti sudah menggunakan website Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Pasti sudah ada nih di perangkat daerah masing-masing sudah menggunakan website. Karena itu memang sudah salah satu begitu ya penyebaran informasi di daerahnya masing-masing, begitu. Tapi kalau dalam konteks manajemen kinerja, apa contoh teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan? Di sini contohnya ada implementasi sistem e-Sakip, begitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian di daerah Maluku atau Maluku Utara sudah menggunakan e-Sakip atau sejenisnya, atau aplikasi serupa yang memanfaatkan manajemen kinerja secara online, secara aplikasi, begitu. At- Kalau e-Sakip ini mungkin levelnya ke level daerah, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin di satu daerah sudah memanfaatkan e-Sakip atau bagaimana. Nah, kalau di kami sendiri ada namanya Smart Sakip, Bapak Ibu sekalian. Smart Sakip di level daerah untuk melihat, memantau, memonitoring hasil kinerja dan juga anggaran di level perangkat daerah, begitu. Jadi dari daerah bisa memantau nih per masing-masing perangkat daerah bagaimana bagaimana kinerjanya, begitu ya, kinerjanya, anggarannya, begitu. Progres dalam satu tahunnya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan target atau belum? Nah, contoh lain ada sistem monitoring kinerja, program kegiatan, subkegiatan. Ini mungkin levelnya di level perangkat daerah yang memonitoring masing-masing bidang seperti itu. Bisa kalau misalnya tadi sakit levelnya level daerah dari Bapeda atau Bagor mungkin ya melihat progres kinerja maupun anggaran dari masing-masing OPD itu bagaimana. Nah, kalau misalnya di sistem monitoring kinerja program kegiatan ini dari per masing-masing OPD begitu ya, per masing-masing OPD yang melihat, yang membagi progres kinerjanya ke masing-masing bidangnya begitu. Dan nanti memonitoring sejauh mana implementasi kinerja sudah diterapkan. Nah, kemudian ada dashboard capaian indikator kinerja. Nah, ini mungkin bisa disebut sebagai fitur atau mungkin Bapak Ibu sekalian terserah mau menyebutnya bagaimana. Ada yang menyebut memang esakip, ada yang menyebut langsung nama dashboardnya, tergantung penamaan per masing-masing daerah pasti berbeda-beda. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sama untuk fungsi dashboard capaian indikator kinerja, di mana di sini bisa melihat progresnya, progres dari kinerjanya, progres dari capaiannya, atau nanti ada anggarannya juga bagaimana selama setahun, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir di sini salah satu contohnya yaitu integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Nah, di pemerintah pusat sendiri, Bapak Ibu sekalian, di pemerintah pusat sendiri, untuk aplikasi, penggunaan aplikasi sebenarnya sudah ada arahan begitu ya terkait teknologi informasi atau aplikasi itu memanfaatkan satu data. Satu data di sini maksudnya apa? Satu data di sini maksudnya adalah saling terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya nih di daerahnya atau di perangkat daerahnya sudah settle dalam pemanfaatan teknologi informasi, sudah sangat masif nih penggunaannya di satu daerah, bisa di masing-masing aplikasi itu saling dihubungkan, saling
integrasikan seperti itu. Konsepnya kalau untuk integrasi aplikasi atau teknologi informasi, itu kita menggabungkan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dengan banyak aplikasi, itu nanti akan bisa diakses di satu aplikasi utama seperti itu. Mungkin dashboard satu mengambil dari data semua aplikasi yang ada di daerah tersebut. Itu nanti akan mempermudah pimpinan, mempermudah evaluator untuk melihat capaian dan juga progres cukup